Hai T-Flyers, pada video kali ini kamu akan mempelajari tentang user experience atau biasa disingkat dengan sebutan UX. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan user experience? Mungkin kamu udah sering banget dengar orang ngomong, aplikasi ini UX-nya bagus ya, pas dipencet tombolnya bisa nyala. Atau di aplikasi ini ada chatbot yang bisa jawab pertanyaan orang. Nah, dua hal tadi hanya salah satu dari sekian banyak aspek esensial dalam user experience. Tampilan visual itu memang penting. Fitur pendukung kayak chatbot juga penting. Tapi untuk membuat aplikasi dengan UX yang baik, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Oke, sebagai contoh, ini Tian. Tian adalah seorang product manager. Sehari-hari, kesibukan Tian adalah memastikan proses pengembangan produk bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari cek email, mencatat apa aja yang akan dikerjakan tim development, membuat dokumentasi, dan mengkomunikasikannya ke semua divisi. Kebayangkan, pekerjaannya melibatkan pendokumentasian dan koordinasi. Untuk menunjang aktivitas tersebut berjalan dengan lancar, Tian membutuhkan alat yang bisa berfungsi sebagai medium dokumentasi sekaligus komunikasi. Jadi, ketika ada perubahan dalam fase development, Tian bisa langsung mencatatnya dan mengirimkannya pada semua divisi tanpa harus datang sendiri. Nah, di luar sana ada banyak banget software yang bisa menunjang pekerjaan seorang product manager. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks dengan berbagai macam fitur. Tapi dari sekian banyak software, akhirnya Tian hanya memilih satu software dan meminta tim lain untuk ikut menggunakannya juga. Kenapa akhirnya memilih produk nomor 2? Padahal tampilannya lebih bagus produk nomor 1. Padahal produk nomor 3 ada chatbotnya. Tian milih produk nomor 2 karena pertimbangan berikut. Bisa bikin to-do list, bisa bikin tabel, jadwal meeting yang langsung terkoneksi ke kalender, bisa update progres pekerjaan, bisa mengedit dokumen secara kolaboratif, dan setiap orang mendapatkan notifikasi dari setiap perubahan dalam dokumen. Walaupun secara tampilan kurang menarik, tapi secara fungsi, semua fiturnya bisa mempermudah Tian dalam melakukan pekerjaan sehari-harinya. Nah, secara konseptual, produk nomor 2 sudah mencakup 7 aspek paling penting dalam user experience, yaitu valuable, bernilai, useful, bisa diandalkan, credible, bisa dipercaya, desirable, menarik, usable, mudah digunakan, accessible, mudah diakses, findable, mudah ditemukan. Jadi, ketika merancang sebuah produk, kamu harus mempertimbangkan 7 hal tadi sebelum menawarkannya pada orang lain. Hingga akhirnya, produk kamu yang menjadi pilihan di antara produk serupa lainnya. Selanjutnya, ingin tahu bagaimana proses kerja seorang UX designer? Lanjut ke part 2 ya. Kita akan membahas setiap proses dalam merancang user experience. Secara garis besar, proses perancangan user experience terbagi ke dalam 2 fase, yaitu problem exploration dan developing solution. Sederhananya, jika kamu ingin merancang sebuah produk dengan user experience yang baik, kamu harus mendefinisikan
masalah apa yang dihadapi pengguna. Setelah itu, baru tawarkan solusi yang telah kamu kembangkan. Tahapan paling awal adalah user research. Dalam user research, kamu harus bertanya langsung kepada user untuk mendapatkan gambaran dari masalah yang sedang mereka alami. Ada banyak metode untuk melakukan user research. Bisa dengan melakukan one-on-one interview, survey, focus group discussion, phone interview, atau diary studies, dan masih banyak lagi lainnya. Kamu bisa memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan estimasi timeline project yang sedang kamu kerjakan. Dalam proses UX research, kamu juga tidak perlu menggunakan banyak sampel. Yang paling umum adalah 3 hingga 5 user. Yang paling penting, kamu bisa mendapatkan insight yang mendalam dari para user. Selanjutnya, kamu harus menganalisis semua data yang kamu dapatkan dari user research. Untuk mengkomunikasikan hasil temuan research kamu secara visual, kamu bisa menggunakan user persona. User persona bisa mencakup aspek psikologis dan demografis. Kamu juga bisa mendapatkan gambaran tentang masalah yang sedang dihadapi user. Selain itu, jika kamu ingin menggambarkan pengalaman user secara komprehensif, kamu bisa menggunakan User Journey Map. User Journey Map bisa kamu gunakan untuk melihat setiap pain point yang dialami user ketika menggunakan sebuah produk. Setelah proses research dan analisis selesai, kamu bisa melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu pengembangan solusi. Tahap paling awal dalam mengembangkan solusi adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ide yang bisa menjawab permasalahan user. Tahap ini disebut sebagai ideation. Kamu bisa melakukannya bersama seluruh tim yang nanti akan terlibat dalam pengembangan produk. Setelah mengumpulkan banyak ide, kamu bisa memilih ide yang paling sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya, ide yang masih abstrak tadi harus kamu terjemahkan secara visual. Jika solusinya berupa aplikasi digital, maka kamu bisa menggunakan wireframe untuk membuat ide tersebut terlihat nyata. Wireframe sangat dianjurkan sebelum kamu membuat mockup atau high fidelity prototype dengan proses yang memakan waktu lama. Setelah kamu cukup yakin dengan wireframe yang dibuat, kamu bisa melanjutkannya ke fase prototyping. Prototype adalah representasi dari produk yang akan kamu tawarkan kepada target user. Nilai paling penting dari prototype adalah untuk mempelajari kekurangan dari ide yang kita tawarkan, menghimpun masukan, kebutuhan desain, dan menyempurnakan konsep. Selanjutnya, yang harus kamu lakukan adalah melakukan tes terhadap prototipe yang telah dibuat. Untuk melakukan prototype testing, kamu bisa menggunakan metode usability testing. Cukup dengan mencari 3 hingga 5 orang untuk mencoba aplikasi yang telah kamu buat. Dalam usability testing, kamu akan mendapatkan banyak masukan. Kamu juga akan mengetahui respon kualitatif terhadap solusi yang kamu tawarkan. Hasil yang kamu dapatkan dari proses percobaan tadi bisa menjadi acuan untuk melakukan iterasi atau improvement. Hal paling penting dalam UX adalah setiap tahapan dalam prosesnya bersifat iteratif. Kamu bisa melakukan beberapa kali research, ideation, prototyping, dan testing hingga benar-benar yakin dengan hasil yang kamu dapat. Untuk Tiflyers yang tertarik mempelajari UI UX design secara mendalam, Telkomsel menyelenggarakan UX Academy
yang di dalamnya ada full stack UI UX capability development, mentoring, dan internship.